Gaya apa yang terjadi pada video tadi? Angkat tangan. Yuk. Angkat tangan secara langsung begini ya. Gaya apa saja yang terjadi? Gaya apa saja yang terjadi? Oke, Mas Mikael lagi. Selain Mas Mikael ada Mbak Kaisa Askara. Silakan kamu hidupkan mikrofonnya. Oke, yuk. Kimia jadi gerak, Pak. Oke, benda diam jadi bergerak. Apalagi? Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, yang lain, ayo. Benda diam jadi bergerak. Mbak Kaisa menjawab. Yang lain lagi? Boleh menjawab lebih dari satu. Ya, boleh menjawab lebih dari satu. Siapa yang mau menambahkan? Mbak Faiza 4C. Oke, silakan kamu hidupkan mikrofonnya. Boleh menjawab lebih dari satu. Gaya gesek. Oke, gaya gesek. Gesekan antara apa dan apa? Antara roda dan aspal. Iya, betul ya. Tadi ada roda dan aspal. Bagus banget. Oke, tadi sudah ada jawaban. Benda diam menjadi bergerak. Terus ada lagi gaya gesek. Gesekan antara roda dan apa namanya aspal. Oke, ada lagi yang lain menambahkan. Angkat tangannya. Ada lagi? Oke, Mas Farhanur. Oke, apa Mas Farhanur? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Mikrofon. Ya. Gaya dorong. Gaya dorong, ya kan tadi di bawah mbaknya ya, terus set gitu. Oke, terima kasih Mas Farhanur. Yang lain lagi ada Mas Abil, silakan hidupkan mikrofonnya. Oke, Mas Abil, silakan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya benda. Oke, gaya gesek yang terjadi itu berlawanan arah dengan arah benda. Kalau motornya ke arah barat, gaya geseknya berarti ke arah kebalikannya. Oke, ini lebih detail lagi dari tadi Mbak Faisyah apa ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan gaya apa yang terjadi? Ya, Pak. Gaya apa yang terjadi? Oke, Mas. Ada Mbak Putri Nafisa, silakan hidupkan mikrofonnya. Aku di rumah nggak apa-apa kok. Nafisa. Gaya otot, Pak. Oh iya, bagus banget. Tentu saja gaya otot ya. Apalagi seorang perempuan, cewek, bawa motor segede itu. Wah, itu harus kuat juga ototnya ya. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, siapa tadi yang jawab gravitasi? Mas siapa? Muhammad Farhanur. Oh iya, gaya gravitasi. Iya, oke. Kan motor gerak pakai gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, motornya melayang, ya Mas Farhan ya. Oke. Jadi gaya gravitasi ini Allah ciptakan, itu termasuk ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang tidak tertulis. Jadi gaya gravitasi itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini untuk kebaikan kehidupan manusia. Coba kamu bayangin nggak ada gaya gravitasi. Kamu masuk ke toilet, buang air kecil, melayang. Ya, naik sepeda, bukannya jalan tapi malah melayang dan lain sebagainya. Kehidupan menjadi kacau. Tidak ada gaya tarik bumi, planet akan bertabrakan. Nah, itu kiamat. Bisa jadi loh ya, kiamat terjadi karena sudah tidak ada lagi gaya gravitasi. Baik.
Selanjutnya, Mister akan mute semua. Mute semua, karena Mister akan menyampaikan materi. HP-nya nggak usah dibawa, Bun. Oke. Tema 7, subtema 1. Nah, tema 7, subtema 1. Apa aja? Tugas perintah di Google Classroom. Belum, Pak. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, KD 3.3, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya. Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, tadi sudah ada yang nyebut, ya, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Diulangi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti, diam, berubah arah, dan berubah bentuk. Ya, oke. Bisa lanjutkan. Oke. Yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Seperti tadi, ya, gesekan antara roda dan aspal. Dan disampaikan, tadi penjelasan, ada lagi yang jelasin, gaya gesek adalah berlawanan dengan arah bendanya. Kalau rodanya ke arah timur, berarti gaya geseknya ke arah barat. Sehingga kalau semakin kuat, benda yang tadinya meluncur ke arah timur bisa menjadi berhenti karena ditahan dengan gaya yang arahnya berlawanan. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Benar ya? Oke. Nah, ini ada gambar motor sport. Gaya gesek terjadi di permukaan ban motor dengan aspal. Kalian pinter-pinter ya, sebelum Mister terangin udah bisa menerangkan tentang gaya yang terjadi tadi pada motor sport tadi. Oke, yang kedua adalah gaya gravitasi. Ya, ini ada orang terjun. Oke. Gaya gravitasi menyebabkan si penerjun mendarat ke permukaan bumi. Ya, menyebabkan si penerjun mendarat ke permukaan bumi. Gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap atau menuju pusat bumi itulah gaya gravitasi. Ya, gaya yang menarik benda atau sesuatu menuju pusat bumi. Benda yang dilemparkan akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi akan semakin lemah. Oke. Oke, Mister stop dulu. Oke. Mister lanjut lagi, ada suara yang masuk. Kalian dengar tidak tadi? Oke, Mister lanjut lagi ya. Oke. Itu tadi suara anak kelas 6. Nah, ini gaya gravitasi ya. Menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah gaya magnet. Ya, kalian tentu tahu magnet ya, dan bahkan kalian memiliki magnet di rumah. Ini ada gambar magnet, ada tulisan S, artinya south. South, itu artinya selatan, S, sama-sama S. Tapi yang N artinya apa ini? North. North, artinya utara. Ini kutub selatan, dan yang satunya lagi kutub utara, ya, kutub selatan. Yang warna merah adalah kutub north atau kutub utara.
Paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Ya. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Ya, ingat, benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik atau didorong oleh magnet. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda non-magnetis. Non itu berarti tidak, artinya bukan magnetis. Dan cirinya benda itu terbuat dari apa namanya? Terbuat dari logam atau besi. Selanjutnya, nah gaya otot. Tadi juga terjadi pada motorsport tadi ya, gaya otot. Gaya otot hewan menyebabkan pembajak sawah menjadi bergerak. Ya, bajaknya juga bergerak, orangnya juga ikut bergerak, ketarik. Nah, yang gambar sampingnya adalah gambar pemain sepak bola. Ya, gambar pemain sepak bola. Gaya otot kaki manusia menyebabkan bola menjadi terpental, berubah arah, bergerak lebih cepat, berhenti dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Selanjutnya gaya listrik. Di sini kalian lihat ada penggaris yang bisa menarik serpian-serpian besi. Serpian-serpian kertas. Ya, bisa menarik serpian-serpian kertas. Kenapa kok bisa menarik serpian kertas? Ya. Sebelum ke situ, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ya, benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Seperti magnet ya. Kalau kutub selatan didekatkan ke kutub selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Kalian tentu sudah pernah mainan ya, mainan magnet. Tapi kalau kutub selatan didekatkan dengan kutub utara atau north, itu akan saling tarik-menarik. Begitu juga listrik. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Ya, sama kayak benda magnetis tadi ya. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Sekarang, pengaruhnya apa terhadap benda? Gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, contohnya ini, perhatikan. Nah, ini adonan. Gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Kalau kalian main plastisin ya, dari mulai kotak kalian tekan, ya itu berarti gaya dorong ya. Ditekan itu berarti gaya dorong, mengubah plastisin menjadi bentuk-bentuk yang lain. Jadi terbukti gaya bisa merubah bentuk benda. Yang selanjutnya yaitu kereta bergerak ketika ditarik kuda. Ya, kereta bergerak ketika ditarik kuda. Artinya apa? Gaya membuat benda dia menjadi bergerak. Nah, kereta tadi ya. Yang selanjutnya gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, ini bola yang ditangkap kiper. Tadinya meluncur, bergerak menjadi berhenti. Ya, benda menjadi diam. Kalau ini apa? Kaki menginjak gas. Berarti mobil yang tadinya diam atau pelan bisa bergerak menjadi lebih cepat. Tadi ya. Nah, ini orang sedang bermain bola voli. Apa gaya yang terjadi di sini? Bola voli berubah arah setelah di-smash, ya, berubah arah. Seperti kalian main bola, passing ya, mengoper bola. Yang keempat, gaya juga terjadi di dalam air. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air. Oke, mana nih sharing? Nah, gaya juga terjadi di dalam
air. Bagaimana gaya terjadi di dalam air? Bisa dilihat di sini. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air ya. Satu, mengapung. Ini mengapung, ini F ini force. Force itu gaya angkat oleh air. Ya, gaya angkat oleh air. Sedangkan W itu weight, beratnya. Jadi gaya angkat kuat mana sama berat benda tersebut. Kalau beratnya ternyata ringan dan ada rongganya, ini bisa mengapung karena air mempunyai gaya angkat. Gaya angkat oleh air, F-nya ini ya. W itu berat benda, weight berat. Atau benda bisa melayang di dalam air, ya, seimbang berarti antara gaya angkat air F dan W atau beratnya. Yang terakhir tenggelam, ya. Tenggelam itu berarti beratnya lebih gede dibanding gaya angkatnya. Nah, sekarang silakan dibuka buku siswanya atau yang tema G, tema 7, membaca halaman 4 sampai 5. Ini tugasnya. Membaca, mempelajari. Yang kedua yaitu matching gambar, menjodohkan gambar dan nama gaya di halaman 6 dan merangkum. Sama juga itu tugas halaman 6. Oke, siapa yang mau membaca halaman 4 tadi? Angkat tangan. Yang mau membaca silakan angkat tangan. Oke, ada Mbak Aca Fatihah. Oke, dibaca halaman 4, paragraf pertama ya. Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Yuk. Yang ini Pak, yang ayo membaca. Iya, ayo membaca. Paragraf 1. Ya, mulai. Flores menyimpan segudang potensi wisata. Salah satunya potensi budaya. Tradisi tenun ikat ini hampir dapat ditemukan di seluruh suku bangsa di Flores. Kesamaan pada tenun ikat di semua suku ini adalah pada bahan-bahan teknik membuat benang. Teknik menenun benang dan meracik warna akan tetapi motif kain tenun setiap suku berbeda dan menunjukkan kekhasan tiap suku. Oke, terima kasih. Cukup. Satu paragraf saja. Oke, terima kasih Mbak Aca ya. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. Siapa yang mau membaca? Ada urut ya. Sekarang kelas 4B. Ada Mas Rama Mulia Robani. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Paragraf kedua. Yuk. Saat menenun, para penenun biasanya akan menggunakan alat bantu, yakni alat tenun sederhana yang terbuat dari kayu. Untuk menggerakkannya, seseorang perlu mendorong sebuah kayu panjang yang berfungsi memadatkan seluruh benang tenun berwarna sehingga corak pun akhirnya dapat terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih Mas Rama. Selanjutnya kelas 4C. Angkat tangan yang mau membaca kelas 4C. Mana nih 4C? Kelas 4C. Mbak Catherine Olivia, silakan dihidupkan mikrofonnya. Paragraf ketiga. Yuk. Para penenun dalam hal ini telah menerapkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh tubuh kita. Misalkan saat menendang bola, maka kita akan menggunakan gaya otot pada kaki kita. Gaya merupakan gerakan. Cukup, Mbak. Oke, cukup. Terima kasih ya. Nanti paragraf selanjutnya dibaca oleh teman yang lain. Terima kasih Mbak Catherine. Kelas 4D membaca paragraf terakhir. Angkat tangan kelas 4D yang mau membaca. Mbak
Gazia. Oke, silakan dihidupkan mikrofonnya. Baca paragraf terakhir. Gaya merupakan gerakan dorongan atau tarikan. Gaya juga dapat membuat gerakan lebih cepat, lebih lambat, berubah arah, atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda macam-macam. Gaya antara lain sebagai berikut. Oke, terima kasih. Nanti satu gaya gesek dibaca lagi oleh kelas 4A. Siapa yang mau membaca nomor 1 kelas 4A angkat tangan. Kelas 4A silahkan membaca yang gaya gesek. Ada nih kelas 4A angkat tangan. 4A. Ini kelas 4A ada. Bentar. Cari 4, ayo angkat tangan. Farhanur lagi. Selain Mas Farhanur, ada? Yang 4A? Mana nih? Bisa lihat ya. 4A, angkat tangannya terus ya, biar nanti bisa nyari-nyari nih. Oh, Mbak Ganima ya. Oke, Mbak Ganima. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Oke. Dibaca nomor 1. 1. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Oke, terima kasih Mbak Ganima. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Itu gambarnya dilihat ya, ada. Itu Mas Rama sedang mendorong almari itu ya, gaya dorong. Geraknya ke arah depan, gaya geseknya ke arah belakang, berlawanan ya. Nomor 2 kelas 4B. Yo, yang mau baca kelas 4B, angkat tangan Mas Sandi Yudana. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Mas Sandi Yudana. Andi. 2. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Oke, terima kasih Mas Sandi. Di situ ada gambarnya ya Mas Sandi. Gambar magnet bentuk letter U. Gaya magnet menyebabkan paku besi dapat ditarik magnet, sebagaimana yang tadi Mr. sudah sampaikan. Nomor 3, kelas 4C. Ada Mbak Zaskia Kinarya, silahkan hidupkan mikrofonnya. Mbak Zaskia Kinarya. Ya. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Iya, bagus banget. Ya, itu contohnya itu tadi ini Mas, ada gambar Mas Farhanur sedang berdiri di atas meja. Nih Mas Farhanur menjatuhkan bola. Jatuhnya kemana tuh bolanya? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Karena ada permukaan bumi jadi tertahan ya. Terima kasih Mbak Zaskia Kinarya Arafah. 4C nomor 31. Nomor 4, gaya otot dibaca oleh anak kelas 4D. Yuk anak 4D angkat tangan yang mau baca. Kelas 4D yang mau baca silakan angkat tangan. Kalian angkat tangan terus sampai Mister menemukan anak yang angkat tangan. Kalian Mister akan menggeser-geser gambarnya ini. Yuk 4D, ada nih 4D yang angkat tangan. Ada Mbak Keiko. Oke Mbak Keiko, silakan dihidupkan mikrofonnya. Dan dibaca nomor 4 tentang gaya otot. Yuk. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Oke. Lanjut yang di samping gaya gravitasi, gaya otot, penggaris dibaca juga nggak apa-apa. Penjelasannya yang samping, nggak ada di dalam kotak itu. Samping kanan. Gaya otot dari sapi menyebabkan gerobak bergerak. Oke, terima kasih.
Mbak Keiko, terima kasih. Terakhir nomor 5 kelas kembali ya, muter ke kelas 4A. 4A, angkat tangan. Ada Mas Muhammad Farhan, silakan Mas Muhammad Farhan, hidupkan mikrofonnya. Dibaca nomor 5, gaya listrik dan penjelasannya itu. Yuk. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Iya, terus? Penggaris plastik memiliki gaya listrik. Setelah digosokkan ke rambut, akibatnya kertas dapat ditarik oleh penggaris. Iya, terima kasih Mas Muhammad Farhan. Kalian juga bisa uji coba sendiri ya. Penggaris digosokkan ke rambut. Ya, atau kalau nggak ke rambut, ke kain wol ya, kain wol digosokkan di kain wol penggarisnya, terus kalian buat serpian-serpian kecil kertas, kalian dekatkan apakah benar serpian kertas itu akan tertarik. Ada yang sudah pernah uji coba seperti ini? Angkat tangan. Oke, kalau belum pernah nanti uji coba, yaitu namanya listrik statis ya. Listrik. Oh, Mas Abil sudah pernah. Terus ada Mbak siapa tadi? Mbak Kaisah sudah pernah uji coba, Mbak Aca sudah pernah uji coba, Mas Muhammad Fauzan sudah pernah uji coba. Oke, banyak Mbak Aca, Mas Aza dan Mbak Safira sudah, Mbak Aisyah 4B sudah pernah belum? Oke, belum, nanti uji coba ya. Oke, sekarang dibuka halaman 6. Siapa yang mau jawab? Oke, berarti yang jawab nomor 1 anak kelas 4B. Oke, Mbak Aisyah. Itu gambar, hidupkan mikrofonnya. Gambar nomor 1 itu gambar apa dan namanya gaya apa? Gambar apa itu? Gambar? Gaya dorong. Yang nomor 1 itu ada magnet ya, magnet halaman 6, Mbak, halaman 6. Halaman 6. Oh ya, halaman 6 ya, halaman 6 ya. Gambar yang nomor 1. Gambar apa itu? Iya. Terus dijodohkan dengan apa nih? Yang mana? Gaya apa? Gaya magnet. Oke, jadi dari gambar 1 ditarik garis ke gaya magnet. Iya, betul. Nomor 2, 4C. Oke, 4C ada Mas Abil. Yuk, Mas Abil, silakan hidupkan mikrofonnya. Gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasi. Betul. Nomor 3, kelas 4D. Yuk, 4D. Angkat tangan yang mau menjawab nomor 3, 4D. Ada 4D. Gambar apa itu? Ada 4D angkat tangan yang tinggi biar kelihatan Mister nih lagi nyari-nyari. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, ini karena nama kelasnya ada di belakang, jadi enggak kelihatan di sini. Oke, dijawab Mas Tegar. Apa nih? Nomor 3, hidupkan mikrofonnya. Namanya gaya apa itu? Mikrofonnya? Oh, sudah hidup. Kok enggak masuk ya Mas Tegar? Oke, kelihatan dari ini mimiknya ya, gaya pegas. Oke, terima kasih Mas Tegar, gaya pegas. Yang nomor 4 sekarang, siapa yang mau jawab langsung angkat tangan. Nomor 4. Ada yang Mas Jabar. Oke, Mas Jabar, nomor 4, apa? Hidupkan mikrofonnya. Gaya listrik. Iya, betul. Gaya listrik. Itu sama adiknya ya. Oke, gaya listrik statis. Terakhir, gaya apa? Siapa yang mau jawab?
Angkat tangan. Angkat tangan. Ada Mas Kenji. Oke, Mas Kenji. Hidupkan mikrofonnya dan apa aja apa-apa. Gaya otot. Iya, gaya otot. Oke, betul. Terima kasih, Mas Kenji. Nah, tugas selanjutnya adalah di situ ada merangkum kecil macam-macam gaya ya di halaman 6 yang terakhir. Kamu tulis aja gaya apa, gaya apa, gaya apa. Cukup. Dan tidak perlu dikumpulkan. Tidak perlu dikumpulkan ya. Nah, untuk materi tema 7 subtema 1 sudah cukup ya. Nanti pekan depan subtema 2, pekan depannya lagi subtema 3, pekan depannya lagi kalian akan penilaian harian. Nah, setelah ini Mister akan tutup. Ya, Mister akan tutup. Setelah itu Mister akan buka sebentar, buka lagi untuk share link apa namanya? Link presensi ya, bagi yang tadi kelewat belum presensi. Habis ini Mister akan tutup, tapi Mister akan buka lagi Zoom-nya untuk khusus presensi. Dan nanti kalau kalian mau ada yang bertanya-tanya boleh. Oke, biar nanti nggak kepotong di tengah meeting. Demikian dari Mister materi tentang macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda, tema 7 subtema 1. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.